Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Jadi, kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang tujuan pembelajaran 11 dan 12 dari bab 7 Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial. Hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha jasa keuangan. Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1 POJK Bulan 7 2013 tentang perlindungan konsumen jasa keuangan, ada 5 prinsip atau hak yang harus didapat oleh konsumen jasa keuangan. Yang pertama, hak mendapatkan informasi sejelas-jelasnya. Konsumen jasa keuangan berhak mendapatkan informasi tentang produk jasa keuangan tersebut dengan sejelas-jelasnya. Aturan OJK mewajibkan pelaku usaha jasa keuangan memberikan informasi tentang produk atau layanan dengan akurat, jujur, jelas, dan tidak menyesatkan. 2. Hak mendapatkan memperlakukan yang adil. Konsumen jasa keuangan berhak mendapatkan akses atau setara dengan produk keuangan sesuai klasifikasi yang ditentukan oleh penyedia produk. Yang ketiga, hak mendapatkan pelayanan yang andal. Dalam hal ini, konsumen berhak mendapatkan pelayanan yang akurat dari sistem prosedur, infrastruktur, dan sumber daya manusia sebagai jasa keuangan yang memenuhi dari profesional. 4. Hak mendapatkan perlindungan keamanan data. Ketika membeli sebuah produk keuangan, konsumen pasti banyak membagi data kepada penyedia produk. Oleh karena itu, konsumen memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan data pribadi. OJK melarang perusahaan keuangan membagi data atau informasi tentang konsumennya kepada pihak ketiga. Data tersebut hanya digunakan sesuai dengan kepentingan dan tujuan yang disetujui oleh konsumen, kecuali yang ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kelima, hak pengajuan aduan jika ada masalah. Konsumen jasa keuangan memiliki hak mengajukan pengaduan jika ada masalah dalam proses transaksi. Maksud penanganan pengaduan dalam hal ini adalah pelayanan dan atau penyelesaian pengaduan. Sementara yang dimaksud dengan penyelesaian sengketa adalah melaksanakan kesepakatan mediasi atau putusan adjudikasi. Setiap lembaga jasa keuangan diwajibkan oleh OJK untuk membuka fasilitas pengaduan konsumen di layanan konsumen OJK melalui nomor telepon di 157 atau melalui email ke konsumen@ojk.go.id. Ada hak dan kewajiban pelaku usaha jasa keuangan. Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1 POJK 07 2013 tentang perlindungan konsumen jasa keuangan Pasal 3. Pelaku jasa keuangan berhak memastikan adanya itikat baik konsumen serta mendapatkan informasi dan atau dokumen mengenai konsumen yang akurat, jujur, jelas, dan tidak menyesatkan. Sementara itu, berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1 POJK 07 2013 tentang perlindungan konsumen jasa keuangan Pasal 4-17, kewajiban pelaku usaha jasa keuangan adalah sebagai berikut. Yang A. Menyediakan dan menyampaikan informasi mengenai produk dan layanan yang akurat, jujur, jelas, dan tidak menyesatkan, yang dituangkan dalam dokumen sebagai alat bukti. Informasi tersebut wajib disampaikan 1. Pada saat memberikan penjelasan kepada konsumen mengenai hak dan kewajibannya. 2. Pada saat membuat perjanjian dengan konsumen dan melalui berbagai media, antara lain melalui iklan di media cetak atau elektronik. Menyampaikan informasi terkini tentang produk atau layanan yang mudah diakses oleh konsumen, menyampaikan informasi kepada konsumen tentang penerimaan, penundaan, atau penolakan, menyusun dan penyediaan ringkasan informasi produk atau layanan yang sekurang-kurangnya. Memberikan informasi biaya yang harus ditanggung konsumen untuk setiap produk atau layanan yang disediakan. Dalam hal ini, pelaku usaha jasa keuangan dilarang menyampaikan dokumen yang berisi syarat dan ketentuan produk atau di pelaku usaha jasa keuangan, menyusun penetapan biaya atau harga produk atau layanan jasa keuangan, memberikan akses dan setara dengan setiap konsumen sesuai klasifikasi konsumen atas produk atau layanan pelaku usaha jasa keuangan. Kita telah mengetahui bahwa dalam ekonomi, istilah pasar merujuk pada pertukaran barang dan jasa antar pembeli dan penjual. Mereka berkomunikasi satu sama lain tentang kualitas, kuitansi, dan harga produk tertentu. Pembelian akan menyampaikan kesediaan dan kemampuannya untuk membayar harga barang dan jasa tersebut. Sementara itu, penjual akan menyampaikan kesediaan untuk menerima uang sebagai harga produk yang ditawarkannya. Dalam hal ini, terjadilah permintaan dan penawaran. Seperti yang sudah kita ketahui, permintaan, penawaran, dan harga saling mengaruhi harga keseimbangan.
terjadi ketika jumlah permintaan sama dengan jumlah penawaran. Akan tetapi, jumlah permintaan dan jumlah penawaran tidak selamanya sama. Ada kalanya jumlah permintaan lebih besar daripada jumlah penawaran. Hal ini terjadi karena ketersediaan barang dan jasa terbatas atau langka. Saat barang dan jasa menjadi langka, permintaannya selalu melebihi penawaran. Subsidi adalah bantuan yang diberikan pemerintah kepada produsen dan konsumen. Subsidi membuat biaya produksi suatu barang dan jasa menjadi lebih rendah. Biaya yang rendah tentu saja diikuti dengan harga jual produk yang rendah. Masyarakat pun dapat membeli dan memanfaatkan produk tersebut. Subsidi merupakan bentuk campur tangan pemerintah dalam penentuan harga. Tujuan subsidi adalah agar harga suatu produk tidak merugikan produsen dan konsumen. Harga tertinggi adalah batasan tertinggi harga penjualan yang harus ditaati oleh produsen. Harga tertinggi ditetapkan oleh pemerintah untuk melindungi konsumen. Pemerintah menetapkan harga maksimum atau harga eceran tertinggi atau HET. Ketika harga barang dianggap terlalu tinggi dan tidak dapat dijangkau oleh masyarakat, dengan ini barang tersebut tidak boleh dijual lebih tinggi daripada harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Contohnya, penetapan HET untuk beras, minyak goreng, dan obat generik. Dengan kerjasama ekonomi antara daerah, kelebihan suatu daerah dapat dimakan oleh daerah lain. Sebaliknya, kekurangan dapat dibantu oleh daerah lainnya dalam melakukan meningkatkan kesejahteraannya penerimaan. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang bentuk-bentuk badan usaha. Yang pertama, ada kegiatan ekonomi dalam meningkatkan kesejahteraan. Yang kedua, ada bentuk badan usaha milik negara. Yang ketiga, bentuk badan usaha milik swasta. Dan yang terakhir itu koperasi di Indonesia. Kegiatan ekonomi dalam meningkatkan kesejahteraan merupakan kegiatan yang mementingkan sebuah keuntungan bagi pelaku ekonomi, misalnya memenuhi kebutuhan hidup manusia dalam jangka pendek dan memberi surplus bagi kesejahteraan banyak orang dalam suatu negara. Berikut ini kegiatan usaha dalam rangka meningkatkan kesejahteraan. Yang pertama ada perusahaan jasa. Perusahaan jasa adalah perusahaan yang kegiatan usaha pokoknya bergerak dalam bidang pelayanan jasa kepada konsumen. Yang kedua ada perusahaan dagang. Perusahaan dagang adalah perusahaan yang kegiatan usaha pokoknya bergerak dalam bidang perdagangan barang. Yang ketiga ada perusahaan industri atau manufaktur. Perusahaan ini adalah perusahaan yang kegiatan pokoknya mengolah bahan baku menjadi produk baru agar dapat memberikan manfaat yang lebih banyak pada barang tersebut. Di sini contoh dari perusahaan jasa ada bengkel servis sepeda motor, las listrik, dan jasa desain interior. Contoh dari perusahaan dagang ada pedagang eceran, pasar swalayan, minimarket, dan warung kelontong. Dan contoh dari perusahaan industri ada perusahaan tekstil dan garmen. Yang keempat ada perusahaan ekstraktif. Perusahaan ekstraktif adalah perusahaan yang kegiatan pokoknya mengambil hasil alam secara langsung untuk selanjutnya diolah menjadi barang siap konsumsi. Yang terakhir ada perusahaan pertanian atau agraris. Perusahaan pertanian atau agraris ini adalah perusahaan yang kegiatan usaha pokoknya mengambil atau mengelola barang hasil pertanian menjadi barang siap dijual. Contoh dari perusahaan ekstraktif ada perusahaan pertambangan, perikanan laut, dan penebangan kayu. Sedangkan contoh dari perusahaan pertanian ada usaha pengolahan hasil pertanian, perikanan darat, peternakan, dan juga perkebunan. Nah, sekarang kita akan bahas badan usaha milik negara. Yang pertama ada perusahaan perseroan. Perusahaan perseroan yaitu badan usaha milik pemerintah yang dipimpin oleh seorang direksi dan diangkat oleh menteri yang bersangkutan. Yang kedua, ada perusahaan umum atau perum, yaitu badan hukum publik milik pemerintah. Perum ini bertujuan mengutamakan terwujudnya kesejahteraan umum. Nah, kalau persero ini contohnya ada BNI, Timah, Pertamina, Garuda Indonesia, dan Kimia Farma. Sedangkan dari Perum ada Damri, Bulog, Jasa Tirta, Peruri, dan Pegadaian. Di badan usaha milik swasta ini ada badan usaha perseorangan atau PO, yaitu perusahaan yang dikelola oleh perorangan serta memperoleh semua keuntungan
perusahaan dan menanggung semua risiko yang timbul dalam kegiatan perusahaan. Yang kedua, ada badan usaha firma, yaitu perkumpulan para sekutu yang semuanya aktif. Pada jenis badan usaha ini, para sekutu ini memiliki tanggung jawab tak terbatas sehingga tidak ada pemisahan antara kekayaan perusahaan dan pribadi. Artinya, jika perusahaan mengalami kerugian, akan ditanggung bersama-sama. Yang ketiga, ada badan usaha persekutuan komanditer. Persekutuan yang ini didirikan oleh 2 orang atau lebih yang menyerahkan uangnya untuk digunakan dalam persekutuan. Yang terakhir, ada badan usaha perseroan terbatas atau PT. Pada jenis ini, perusahaan yang mendapatkan modalnya melalui saham yang dikeluarkan sehingga setiap orang dapat memiliki 1 atau lebih saham yang bertanggung jawab sebanyak jumlah yang dimilikinya. Nah, yang terakhir akan kita bahas yaitu Koperasi Indonesia. Koperasi adalah badan usaha yang dimiliki dan dioperasionalkan para anggota untuk memenuhi kebutuhan anggota dalam setiap bidang ekonomi. Sebagai badan usaha, koperasi memiliki beberapa prinsip, yaitu bersifat sukarela dalam keanggotaan koperasi. Artinya, menjadi anggota koperasi tidak boleh dipaksakan oleh siapapun dan seorang anggota dapat mengundurkan diri dari koperasi sesuai dengan syarat yang ditentukan dalam anggaran dasar koperasi. Yang kedua, adanya prinsip demokrasi, yaitu pengelolaan koperasi dilakukan berdasarkan keputusan para anggotanya. Yang ketiga, ada pembagian sisa hasil usaha berdasarkan atas prinsip keadilan dan asas kekeluargaan. Yang keempat, ada koperasi bukan merupakan akumulasi modal, walaupun koperasi memerlukan modal pula untuk menjalankan kegiatan usahanya. Dan yang terakhir ada prinsip kemandirian, yaitu koperasi harus berdiri sendiri tanpa bergantung kepada pihak lain. Koperasi berdasarkan bidang usaha terbagi menjadi 4. Yang pertama ada koperasi konsumsi, yaitu kegiatan usahanya menyediakan barang konsumsi yang dibutuhkan oleh para anggotanya. Yang kedua ada koperasi produksi, kegiatan utamanya melakukan proses mengolah bahan baku menjadi produk jadi atau barang setengah jadi. Yang ketiga ada koperasi pemasaran, yaitu koperasi yang dibentuk terutama untuk membantu para anggotanya dalam memasarkan barang-barang yang mereka hasilkan. Yang keempat, ada koperasi kredit, yaitu koperasi yang bergerak dalam bidang pemupukan simpanan dari para anggotanya, untuk kemudian dipinjamkan kembali kepada para anggotanya yang memerlukan bantuan modal. Koperasi berdasarkan jenis komoditas juga terbagi menjadi 4. Yang pertama ada koperasi pertambangan, yaitu koperasi yang melakukan usaha dengan menggali sumber alam secara langsung tanpa mengubah bentuk dan sifatnya. Yang kedua ada koperasi pertanian dan peternakan, yaitu koperasi yang melakukan usaha sehubungan dengan komoditas pertanian tertentu. Yang ketiga ada koperasi industri dan kerajinan, yaitu koperasi yang melakukan usahanya dalam bidang usaha industri dan kerajinan tertentu. Yang terakhir ada koperasi jasa, yaitu koperasi yang melakukan usahanya memasarkan kegiatan jasa tertentu. Dalam koperasi berdasarkan daerah kerja terbagi menjadi 3. Yang pertama koperasi primer, yaitu koperasi yang didirikan pada lingkup kesatuan wilayah terkecil tertentu. Yang kedua ada koperasi sekunder, yaitu koperasi yang beranggotakan koperasi primer dan sebagian pemusatan dari beberapa koperasi primer dalam suatu lingkup wilayah tertentu. Yang terakhir ada koperasi tersier, yaitu koperasi yang beranggotakan koperasi sekunder yang berkedudukan di ibu kota negara.